Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom. Wah, puji dan syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini kembali menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang sudah bersama-sama baik di WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook, dan juga di YouTube. Puji Tuhan, saya senang sekali karena pelayanan yang kemarin banyak sekali orang-orang yang boleh mengalami kesembuhan, lawatan Tuhan, jawaban doa. Saya membaca tadi subuh pasca doa, sangat bersyukur, terharu, merinding, melihat, menyaksikan kuasa Tuhan yang sampai hari ini. Kita ada di akhir zaman, tapi kuasa Tuhan semakin dahsyat menyertai orang-orang yang percaya. Injil harus diberitakan, dan Injil diberitakan dengan tanda-tanda ajaib dan kemuliaan surga, sehingga di akhir zaman ini banyak orang menjadi percaya karena Injil adalah kebenaran dan Injil adalah kuasa Tuhan, bukan hanya sekedar omong-omong, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya NATO, no action token only, tapi Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live streaming ibadah ini, baik saat pujian, saat berita firman diberitakan, saat doa-doa dan kesaksian disampaikan, setiap jiwa-jiwa ini diselamatkan. Amin. Yuk, bersama malaikat suatu hari kita akan menuai benih di dunia ini. Anak-anak Tuhan yang terang akan mewarisi hidup yang kekal. Puji Tuhan, pujian ini terberkati. Silakan di-share, di tap-tap layar, dibagikan, diposting ulang. Sama-sama kita membagikan berkat Tuhan Yesus kepada orang lain. Bersama malaikat di sorga, yes, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, memuliakan namamu.
Yesus, kami memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Nya, ku jadi milik-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya, saya melihat banyak sekali yang membagikan link tautan ini. Kelihatan tulisannya ada sampai 10 membagikan. Upahmu, upah kita nanti besar di sorga. Karena ini pelayanan tentang bagaimana orang boleh menerima keselamatan. Maka upah kita di dunia, upah kita di sorga. Selamat memposting ulang, membagikan, men-share pelayanan ini. Makasih. Tanganku kami angkat padamu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya, kita jadi milik-Nya. Yesus, kami memuja-Mu. Haleluya! Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Amin. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Sungguh senang, sungguh bersemangat setiap orang percaya, pemirsa sekalian, bersama-sama saya ajak malaikat-malaikat di sorga untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya percaya banget deh, pujian ini sampai tahta Tuhan menjadi mesbah, ukupan, persembahan yang wangi di hadapan tahta Bapa kita di surga. Amin, amin. Terberkati banget. Siapa yang terberkati? Saya. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu,
rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Halo, puji Tuhan, makasih ya. Wah, ramai sekali sapaannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Kami mau setia padamu. Amin. Jangan tukar Yesus demi apapun di dunia ini. Jangan jual imanmu. Jangan jual Yesus untuk sesuatu hal yang fana. Ini pujian jadi berkat banget dan banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, kenapa lama tidak dibawakan? Bahkan satu hari jika Tuhan izinkan, bisa kita hadirkan di kebaktian minggu yang Tuhan berkati, yang membawakan pujian ini sehingga jadi berkat bagi banyak orang, yaitu penyanyinya yang saya tahu ini adalah Putri Siagian. Nanti ya Pastor info karena teman-teman juga ada bincang-bincang supaya mau hadirkan ini di Balikpapan, ya puji Tuhan. Nanti jika Tuhan izinkan, bisa Pastor ajak sapa-sapa juga di Geraha IHS Balikpapan, puji Tuhan. Ya, pujian jangan jual Yesus akan membawa setiap kita hidup setia, semakin setia sama Tuhan Yesus. Ketika ramai-ramai, semakin setia ikut Yesus. Amin. Semakin setia ikut Yesus. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan jual Yesus dengan apapun yang fana di dunia ini. Karena Yesus adalah kekekalan kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah di mana kita tempat berbakti selama-lamanya.
seumur hidup kita. Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami semua, kesetiaan-Mu mengalir. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Puji Tuhan. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih mulia dari seisi dunia. Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Mana tep-tep layarnya? Kita semarakkan live streaming ini, semarakkan berita pelayanan ini, semarakkan kasih Tuhan pujian ini. Bersama-sama kita katakan, jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Ketik rame-rame, jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia.
yang lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan, terberkati banget dengan pujian ini. Ada satu pujian lagi yang jadi berkat banget, tetapi tidak terlalu sering dinyanyikan, ya, karena ini dikira tentang merasa ditinggalkan, ya, dikira hanya untuk orang yang lagi bersedih saja. Tetapi pujian ini jadi berkat banget sebetulnya kalau kita renungkan kata demi kata. Pujian ini mengajak kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan yakinlah dalam hidup ini, lewat doa-doa setiap kita percaya hanya pada Yesus, tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus selalu ada jamahan. Bersama Yesus selalu ada kesembuhan. Bersama Yesus selalu ada pengampun. Bersama Yesus selalu ada pertolongan kita. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Kami naikkan syukur dan doa kami hanya padamu Tuhan Yesus. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Hei, menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus, tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yes, menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus, tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yesus hapus air mata yang terluka. Puji Tuhan. Iya, betul sekali. Saya membaca dan ini rasanya mewakili banyak orang dari Chelsea, Kristi Wijaya, bahwa pujian ini mengingatkan saya kepada orang yang saya sayangi yang sudah berpulang dipanggil Tuhan. Dan mungkin saudara punya orang tua seperti saya, orang tua sudah berpulang, atau saudara mungkin punya kenangan kekasih hati, dan atau yang kita sayangi sudah berpulang. Jangan menangis lagi ya. Kita masih hidup, artinya masih ada tugas yang kita harus selesaikan. Tiba saatnya pastor akan men-share firman Tuhan. Hari ini rasanya
ada cukup banyak ayat-ayat suci yang akan saya buka. Tapi intinya saya mau tekankan kepada Bapak Ibu bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini, yang kita perbuat, tindak tanduk kita, kalimat yang kita ucapkan, itu umpama seperti kita sedang menabur benih. Dunia ini ladangnya, benihnya dari anak-anak manusia, anak-anak Tuhan Yesus. Dan juga tentu yang bukan anak-anak terang. Nanti malaikat akan menuainya. Setiap benih yang kita tabur akan kita tuai, cepat atau lambat. Itulah sebabnya I love you too. Mengapa Tuhan melarang kita untuk membalaskan kejahatan dan kejahatan? Mengapa Tuhan melarang kita? Kita tahu nggak sih? Kita nggak sih? Kita bisa paham nggak sih? Kalau nggak, kita kasih paham diri sendiri. Kenapa Tuhan melarang kita membalas caci maki dengan caci maki? Karena kita ini anak Tuhan, bukan alat kejahatan. Tubuh kita ini jangan mau terus diperhamba, diperbudak untuk melakukan dosa. Maka kalau ada kejahatan, kita kalahkan dengan kasih. Kalau ada caci maki, kita kalahkan dengan ucapan berkat. Karena itulah benih yang ditaruh Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat dan membagikan berkat, karena kita sudah memperoleh berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Rasanya udah terwakilin deh, tapi kita harus buka Bible, karena Bible firman Tuhan adalah sarapan rohani terbaik buat iman kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan heran ya, jangan kaget ya, saat berita firman disampaikan, banyak kelepasan, kesembuhan, orang-orang bertobat, karena firman ini adalah suara Tuhan yang penuh kasih untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kasih surga. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayo sama-sama saudara bisa ketik ayat-ayat ini sambil dibagikan. Terima kasih kalau saudara ikut membagikan sharing firman Tuhan di link tautan di grup WhatsApp, Facebook, di teman-teman saudara, di Japri, di Walls. Silahkan, senang sekali saudara ikut membagikan pesta membacakan, saudara men-share lewat jempol-jempol Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Siapa kamu? Ya saudara dan saya. Bukan orang lain yang tidak dengar firman ini. Tapi saudara dan saya berbahagia karena engkau mendengar firman. Berbahagialah yang bertelinga dan setia melakukan. Itu apa? Jangan lagi membalas kejahatan dan kejahatan. Tidak boleh. Tuhan larang. Ya. Jangan lagi membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, yang seharusnya, yang Tuhan mau sebenarnya kita lakukan apa? Hendaklah kita memberkati. Jadi saat
kita dijahatin orang, kita memberkati. Saat kita dicaci maki, kita jangan balas caci maki. Kita harus mengeluarkan kata-kata berkat. Kenapa? Karena untuk itulah saya dan Anda. Siapa dipanggil Tuhan Yesus menjadi anaknya? Saya. Siapa dipanggil untuk setia? Saya. Maka untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Memperoleh berkat dan ucapkanlah kata-kata berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik hidupnya, maka Alkitab mencatat ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ada istilah kata mengatakan peribahasa, karena mulut badan binasa. Siapa mau mencintai hari-hari hidupnya baik, siapa mau menjadi terang, siapa mau menjadi berkat bagi sesamanya, siapa mau memuliakan Tuhan Yesus dari kesaksian hidupnya, hendaklah ia menjaga kalimat, ucapan, bunyi, suara, kata-kata yang keluar dari lidah mulut bibirnya sendiri. Jangan sampai lidah kita mengucapkan kata-kata yang jahat. Jangan jahatin orang lain. Karena upah daripada kalimat sia-sia yang manusia ucapkan, itu suatu hari akan mereka pertanggungjawabkan. Tidak ada bunyi yang tidak punya arti atau makna. Ya, siapa yang mengucapkan kata-kata yang negatif, dia akan menuai yang negatif. Ya, karena hidup dan mati manusia itu ditentukan dari perkataannya. Siapa yang suka mengucapkan kata-kata berkat, maka sepanjang hidupnya akan menuai berkat-berkat dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Siapa mau mencintai hari-hari hidupnya baik? Saya. Siapa yang mau melihat hari-hari hidupnya benar, bercahaya, indah? Saya. Maka perhatikanlah apa yang keluar dari mulutmu. Tapi kan pastor, saya dijahatin. Biarpun orang jahatin engkau, itu tidak mengubah engkau menjadi orang jahat. Saudara adalah orang benar. Dan orang benar tetap berbuat benar sekalipun dijahatin. Terus pastor gimana? Alkitab mencatat, kalah kejahatan dengan ucapan berkat. Kalah kejahatan dengan kasih. Kalah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang kutuk-kutuk kita, ya fitnah-fitnah kita, ucapkan lempar kata-kata sampah, bagaimana? Bagaimana ketika kita mendengar langsung telinga kita orang caci maki? Bagaimana? Stop. Ketika engkau mau membalas itu kedaginganmu. Ketika kau balas caci maki dan kecaci maki, engkau memuaskan hasrat emosi kedaginganmu. Stop. Kendalikan dirimu, karena buah roh yang ke-9 adalah kendalikan dirimu. Maka engkau akan bertumbuh dalam roh. Ketika ada orang caci maki membuat telinga kita kuping panas, tapi kalahkanlah caci maki itu dengan kata-kata berkat. Wow, kata-kata berkat akan memakan caci maki dan mengubah gelap menjadi terang. Kata-kata berkat akan memusnahkan caci maki dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Yeay! Ketika saudara-saudara berbuat demikian,
sebetulnya saudara sedang berbuat menabur yang baik untuk dirimu sendiri. Contoh misalnya orang yang bermurah hati, sekalipun dia dipelitkan orang, dijahatin orang, diculasin orang, tapi tetap dia bermurah hati. Sebetulnya dia itu berbuat baik kepada diri sendiri. Dia sedang melatih dirinya untuk terus berbuat baik. Ya, jangan ketika saudara berkata pagi-pagi, saya orang benar. Ketika siang-siang engkau tidak dibenarkan oleh orang, lalu kau menjadi orang tidak benar. No. Ya, stigma, pandangan, ucapan, anggapan manusia kepada Anda tidak pernah mengubah statusmu. Yes! Saudara orang benar. Mau dijelek-jelekin orang, saudara tetap orang benar. Mau orang mau fitnah caci maki, saudara tetap orang benar. Karena membenarkan Anda dan saya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, contoh kalau kita bermurah hati, berbuat baik, mengucapkan kalimat kasih, kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi orang yang misalnya kejahatan, dia balas kejahatan, caci maki, ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Karena semua kembali kepada taburan. Apa yang kau tabur akan kembali kepada dirimu sendiri. Satu contoh, dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17 dikatakan firman Tuhan Yesus, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Jadi apa yang kau buat itu sebetulnya kembali pada dirimu sendiri. Kau berbuat baik kepada orang lain, kau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kau berbuat jahat kepada orang lain, kau juga akan menuai untuk dirimu sendiri. Ya, bahkan Tuhan ajar kita kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, saya rasa semua orang Kristen pernah dengar ayat perintah Tuhan ini. Kasihilah musuhmu. Jangan kau balaskan kejahatan musuhmu terhadap kejahatan yang kau ciptakan untuk dia sebagai pembalasan. Tetapi harus berbuat baik. Dan bahkan ketika engkau berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di surga. Kita ini hari ini memang setiap orang perlu namanya uang. Pastor juga perlu namanya uang untuk biaya operasional. Puji Tuhan, puji syukur, kemarin pastor mendapat berkat ya dari Tuhan lewat penonton di TikTok, itu nilainya hampir 300 juta. Itu orang-orang pada heboh, masa ada seorang pastor bisa dapat berkat hampir 500 miliar gitu kira-kira. Inilah cara Tuhan memberkati gitu. Berkat itu puji Tuhan, saya bisa pakai untuk operasional, ya, kasih orang makan, belikan sembako, belikan persiapan. Ini sudah hari Sabtu, kita sudah siapkan rata-rata untuk saat ini, untuk makanan saja, untuk berasnya itu kita setiap minggu 30 kilo, ya. Itu baru berasnya saja, belum yang lain, ayam, daging, ikan, ya, sayur, dessertnya kita belajar kasih yang terbaik. Dan puji Tuhan banyak sekali orang datang. Orang bilang kok banyak yang datang, ada yang pulang seperti mereka berpakaian jaket-jaket pelayanan online gitu ya, datang pulang bilang nggak apa-apa,
Karena berbuat baik itu tidak harap imbalan, tidak harap kembali. Tapi kan kalau bisa ibadah, cuma kan tidak semua yang datang seiman Kristen. Ada memang non-Kristen, mereka hanya datang mau ambil air untuk keluarganya, atau mereka minum, atau mereka datang untuk makan saja, ikut sarapan, lalu mereka narik kembali online-nya mereka, ataupun mungkin antar penumpang, atau mungkin ada yang angkot dan sebagainya. Tidak apa-apa. Berbuat baiklah, biarlah terang itu bercahaya dan orang bisa merasakan. Mungkin orang secara pribadi yang belum dalam Yesus belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tapi setiap mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus, sehingga minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, banyak orang yang datang yang belum mengenal Yesus, tapi mereka sudah merasakan kasih sayang Tuhan Yesus lewat pelayanan yang ada ini, lewat berkat Tuhan yang Tuhan kasih, lewat medsos, lewat penonton, lewat aplikasi yang ada, lewat Tuhan kasih kepercayaan bertambahnya subscriber, ada juga berkat-berkat Tuhan lewat AdSense, YouTube, dan lain-lain. Terima kasih. Biar ini terus Tuhan, saya gunakan kesempatan untuk menyatakan perbuatan baik kepada banyak orang. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, apa upahnya? Tapi ketika kita mau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, disitulah Tuhan dipermuliakan. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan ya, dan saya mengajak saudara-saudara mengaminkan firman ini. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Puji Tuhan, saudara bisa ketik ayat-ayat ini ya. Lukas 6 35 sampai 36. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. What? Mungkin sebagian orang sudah dengar, tapi sebagian baru dengar. Bagaimana musuh dikasih? Inilah ajaran cinta kasih Tuhan Yesus. Keren kan? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ini berkat Tuhan Yesus loh ya. Langsung diucapkan Tuhan Yesus semasa ada di dunia ini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mustahil. Tapi coba ikhlas. Niscaya dimampukan. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberkati musuhmu, paling tidak kau jangan memaki musuhmu. Iya toh? Kalau saudara ya belum bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada engkau, kau jangan membenci dia, karena itu akan kembali ke dirimu sendiri. Upah orang mengampuni mendapat kelegaan, tapi upah orang yang membenci sesamanya, hidupnya nggak tenang, nyeri di dada, ketusuk-tusuk, napas sesak, tidur nggak enak. Kembali ke diri sendiri toh. Maka mari Tuhan ajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Keren sekali. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu
berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah Andi Simon murah hati. Kata kamu, ayo kita ganti nama kita yuk, biar ayat-ayat ini berbicara menjadi remah dalam kehidupan kita. Ya, saya ulang ya. Lukas 6 ayat 36. Kata kamu ganti nama sendiri. Contoh, hendaklah Andi Simon murah hati. Ingat loh ya, orang Kristen jangan pelit-pelit. Ya, ayo Bapak Ibu coba silakan ketik rame-rame. Namanya siapa? Saudara declare, saudara ucapkan, saudara tulis ya. Hendaklah Andi Simon murah hati. Tuh, ada siapa aja di sana? Iya. Ketik ya. Wah, hendaklah kau murah hati. Siapa? Hendaklah Lili murah hati, Frianto murah hati, Lydia murah hati, Vivi murah hati, yes, Melda murah hati. Hendaklah Andi Simon murah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati. Kalau Tuhan di sorga adalah Bapa kita yang murah hati, maka kita anak-anaknya juga murah hati. Bless you. Pas ngomong murah hati, banyaknya bertaburan gift-gift di TikTok. Waduh, terima kasih. Mereka praktek. Saya nggak minta loh ya, tapi ya inilah firman ini hidup. Ketika bicara murah hati, kemurahan hati langsung mengalir di hati. Makasih Dor. Ketika bicara kesembuhan, kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit. Ketika bicara berkat, berkat itu pun datang dari surga. Ketika bicara soal pengampunan, pengampunannya pulihkan kita. Ketika bicara soal dosa yang dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, maka orang-orang berdosa dilepaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saya bertanya nih, siapa dalam hidupnya rindu orang berbuat baik kepada kita? Saya. Siapa dalam hidupnya rindu orang memberkatinya? Saya. Siapa dalam rindu dalam hidupnya itu orang bermurah hati kepada dia? Saya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, di sini ada satu rahasia. Ya, coba saudara ketik Matius pasal 7 ayat 12. Ya. Puji Tuhan. Nah, di sini ada Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, kalau saudara mau mendapatkan yang baik dari sesamamu, ayo orang-orang percaya, anak Tuhan Yesus, apa yang kau mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Saya semisal kasih baju bekas pakai kepada orang lain, saya tidak mau kasih yang robek-robek. Saya mau kasih yang layak pakai. Saya membayangkan untuk diri sendiri, mau nggak pakai baju robek-robek? Nggak mau, kecuali itu ibu-ibu yang dasternya lobang-lobang itu. Tambah lobang, tambah longgar, tambah robek, tambah disukanya. Tapi kan lain case-nya.
Demikian pun juga kita, Tuhan ajarkan berbuat sesuatu yang baik. Sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ayat itu bagian B berkata, sebab itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dari seluruh kitab para nabi. Dan yang kedua, sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh isi kitab para nabi. Jadi Tuhan mau kasih satu ilustrasi kepada kita bahwa 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, itu kalau diringkas, itu menjadi satu kalimat, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Inilah kalau diringkas kitab suci, kasih itu Tuhan, atau God is love. Seperti kamu orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Maka Tuhan pernah bilang di doa Bapa kami, kalau kamu tidak ampuni dosa orang lain sesamamu, maka kamu tidak diampuni oleh Bapa-Ku di surga. Tahu diri, kita ini anak pengampunan, maka kita tidak boleh pelit namanya mengampuni sesamanya. Kita ini anak berkat, maka kita nggak boleh pelit membagi berkat kepada sesama kita. Kita ini adalah anak anugerah dari Tuhan Yesus. Saat orang-orang Israel itu menolak keselamatan, anugerah sampai ke bangsa-bangsa, dan kita yang sekalipun DNA-nya bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi mendapat anugerah, sebut kita adalah anak anugerah. Maka biarlah lewat hidup kita, saksikanlah anugerah Tuhan kepada lebih banyak orang, supaya banyak orang juga boleh menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan untuk pengampunan dosanya. Dan saat mereka meninggalkan dunia yang fana ini lewat kematian, mereka tidak binasa, melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Karena berkat yang terbesar di dalam dunia ini yang Tuhan berikan, yaitu berkat pengampunan dosa. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan populer, tapi berkat pengampunan dosa. Kalau saudara sadar bahwa kita butuh berkat terbesar dari surga dalam kehidupan kita manusia di dunia ini, yaitu berkat pengampunannya, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur. Terlepas Bapak Ibu disebut kaya atau miskin, limpah atau kekurangan, ketika saudara menyadari bahwa berkat terbesar yang Tuhan kasih, yang dunia nggak bisa kasih, itu berkat pengampunan. Dan pengampunan Tuhan Yesus pulihkan kita semua. Puji Tuhan, ya. Kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan Pastor akan tutup dengan satu kisah lagi yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36
sampai dengan ayat 43. Cukup panjang ya. Izinkan Pastor sebelum berdoa membacakan ayat-ayat ini. Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Ada tertulis firman Tuhan, dan Bapak Ibu diberkatilah yang mendengar. Saya bacakan Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia." Saudara mesti pahami benar bahwa kenapa Tuhan melarang kita membalas kejahatan dan kejahatan. Kenapa Tuhan melarang kita membalas caci maki dan caci maki? Karena setiap perkataan kita harus perkataan berkat. Dan ketika kita mengucapkan perkataan berkat, itu menjadi benih. Dan di sini kita kembali melihat satu rema. Tuhan berkata apa? Bahwa Anak Manusia, orang benar, itu menaburkan benih yang baik. Ingat lagi ya, setiap benih yang kau tabur akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka Yesus berkata, orang yang menaburkan benih yang baik adalah Anak Manusia, adalah orang percaya. Karena orang percaya mendapat benih yang baik dari Tuhan Yesus, maka dia tumbuh yang baik. Kalaupun ada benihnya, benihnya baik. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Jadi anak-anak si jahat itu juga punya benih, ya namanya benih kejahatan. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Saudara bukan anak iblis, saudara anak Tuhan, maka biarlah sifat-sifat Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan disebut anak Tuhan, tapi sifat-sifat anak iblis. No, kita tolak semua itu, ya. Nah, kembali, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan hari-hari ini kita ada di akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Jadi Injil diucapkan ini sudah 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita ada di penghujung akhir zaman. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar. Yeay. And then pada akhirnya, yes, pada waktu itulah orang-orang benar, saudara dan saya. Siapa orang benar? Saya. Mana tangan-tangannya orang benar? Saya. Bang Kois, bless you.
orang-orang benar pada akhirnya nanti akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Inilah renungan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami boleh belajar intisari dari sebagian banyak firman yang kami dengar hari ini. Kami mau ambil bahwa hidup kami ini Tuhan percayakan anugerah, dan kami harus untuk menjadi berkat. Kami tidak boleh kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi harus dengan berkat dan ucapan-ucapan yang membangun setiap orang, karena kami percaya apa yang kami mau terjadi, maka kami juga harus berbuat demikian. Seperti apa yang kami tabur, kami akan tuai. Saya berdoa setelah renungan ini, saudara dengarkan. Ketika engkau terberkati, silakan di-share gratis. Silakan saudara kasih caption-caption yang memberkati, supaya banyak orang juga tahu bahwa hidupnya itu adalah benih yang harus ditabur untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya berdoa bagi saudara yang melihat saat ini, saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name. Yang lemah, engkau jadi kuat. Yang sakit, berkat kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. Yang susah, yang sedih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada roh penghibur dari Roh Kudus men-touch hidupmu. Yang sedang beban berat oleh karena kenyataan hidup yang pahit sedang ada engkau lewati, atau beban berat karena rumah tangga, keluarga, dan ekonomi, angkat tanganmu saat ini. Ketika engkau angkat tangan, saya berdoa, urapan Roh Kudus memenuhi setiap Anda, dan hari ini oleh pertolongan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang kuat dan memenangkan pertandingan, pergumulan, tantangan yang sedang engkau hadapi, yang membuat engkau berat seperti ada kuk yang menindih engkau. Yesus berkata, marilah engkau sekalian yang letih lesu beban berat, yang sedang ditimpa oleh keadaan yang sulit, datang pada Yesus, engkau akan mendapatkan jalan keluar dan kelegaan dan kedamaian dan pertolongan surgawi. Dalam nama Yesus. Puji dan syukur doa-doa ini sudah memberkati Bapak Ibu sekalian, Anda yang terkasih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus atas firman yang penuh rahmat yang menjamah setiap kami. Amin. Mari saatnya pastor akan mohonkan berkat untuk air minum serta minyak yang saudara-saudara saya persilakan untuk pegang. Saudara bisa angkat
puji Tuhan dan kita akan mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Air minum dan minyak di tangan kita sekalian, saya mohonkan berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pribadinya ajaib, dalam namanya ada kuasa. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih, diberkati jadi berkat untuk pelayanan bagi orang lain, menyembuhkan orang sakit, melepaskan jiwa yang terikat dari belenggu setan, dan lewat prenang ini nama Tuhan dipermuliakan. Roh-roh kegelapan minggir karena terang Tuhan nyata dan membebaskan setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh sakit maupun roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, diurapi dan diberkati minyak dan air ini. Puji Tuhan. Amin. Saya mau minum dan saudara bisa minum, jadi berkat banget. Puji dan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang memberkati air dan minyak, serta memberkati kita semua. Telinga kita diberi kesempatan, diurapi untuk mendengar pembacaan sabda firman Tuhan. Rine, Bang Kois, banyak banget saya dikasih bunga-bunga mawar warna merah sampai ribuan. Terima kasih, segar sekali, sama-sama benar, segar sekali, segar sekali. Oh ya, info ya, di Balikpapan saudara yang mau ambil air doa besok hari Minggu bisa diambil setelah kebaktian. Besok hari Minggu juga nanti kita ada doa-doa selesai kebaktian, dan besok hari Minggu juga akan ada pembaptisan bagi Bapak Ibu yang mau memberi diri percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Kebaktian Minggu pagi bersama Pastor Randy Simon onsite itu diadakan hanya hari Minggu pagi saja jam 8 WITA. Puji syukur kemarin minggu lalu sudah kita pakai, dari kontainer sudah datang 10 set meja dan 40 kursi tambahan lagi supaya bisa fasilitas sebagai tamu-tamu yang hadir. Jadi kalau saudara misalnya yang sudah datang nih, ada dari luar negeri, dari luar kota, di Balikpapan, saya ucapkan selamat datang di Balikpapan. Mau jalan-jalan IKN, ya silakan, diberkati ya. Kebaktiannya besok Minggu pagi jam 8, cuman jangan datang jam 8 karena tempatnya itu penuh. Kursi juga kita sudah siapkan, pasti juga akan terisi dalam berkat Tuhan Yesus. Ini pelayanan sangat Tuhan berkati. Saya mulai Tuhan setiap hari live streaming, saya menyaksikan berkat Tuhan. Saya mulai Tuhan setiap hari Minggu di onsite di Res Balikpapan membagikan berkat Tuhan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang boleh menyaksikan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang saya serahkan doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Masuklah di hari yang baru ini
hari Sabat ibadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk datang ke rumah Tuhan. Saudaraku yang Advent, hari Sabat, pergi ibadah. Dan Bapak Ibu yang Kristen Katolik, yang ibadah hari Minggu, besok diberkati semuanya ibadah kita. Dan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kasih-Nya, menyertai urapannya, menyertai kuasanya, menyertai keluar masukmu, hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Dalam penyertaannya, Tuhan melindungi kita dengan sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita, anak-anak kita, suami istri kita, milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Berkat yang penuh anugerah. Berkat cahaya terang Kristus itu masuk dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang tidak pernah sama lagi. Karena Yesus sudah menaruh benih yang baik dalam hidup kita. Itu benih surgawi. Benih menjadi miliknya. Benih materai Roh Kudus. Yes, bangga banget menjadi milik Yesus. Sekarang akan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat sudah selesai. Saudara yang mau kerja, silakan. Mau ke pasar ibu-ibu, silakan. Mau tugas aktivitas pelayanan, mau ke gereja ibadah, silakan. Turun, tinggalkan live ini, dan ibadahlah, dan bekerjalah, dan aktivitaslah. Selamat masuk di hari yang baru. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih ada space waktu, termasuk yang baru bergabung di menit-menit ini, saya ucapkan selamat bergabung. Kita akan mendengar setelah ini. Angelina, bless you. Kita akan lanjut setelah ini, yaitu saudara akan diperdengarkan pertama kali kesaksian-kesaksian yang sudah masuk dari pesaksi, yang dimana pastor akan membacakan, kiranya jadi berkat ya bagi Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saudara merasa setelah ini sesi dimana mendengar kesaksian dan jadi berkat, Bapak Ibu tolong di tap-tap layar kembali, di share kembali, di posting ulang kembali, karena mungkin ada di antara mereka yang belum tahu. Dan kita share, kita posting ulang tap-tap layar, kita mengajak mereka masuk di live streaming ini, sehingga ketika mereka masuk, mereka boleh mendapat penguatan saat mendengar kesaksian yang ada. Puji Tuhan. Baik, sebelum kesaksian pastor akan bacakan, saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji Tuhan Yesus. Adakah yang request? Saya mau tanya, adakah? Kalau ada, siapa orangnya? Dan kalau orangnya siapa, apa pujiannya? Saya coba baca, kalau pas bisa, puji Tuhan. Ricardo, makasih, saya tinggal pastor. Makasih gue mau turun, bless you. Sampai ketemu lagi di dan berikutnya. Angelina Yul, makasih stikernya, puji Tuhan. Ya, yang mau turun silakan. Nanti besok lagi ya. Besok hari Minggu tetap ada ya. Sekalipun pastor pimpin onsite jam 8 WITA, tetap jam 6.05 WITA, pastor setelah doa melayani menyapa dulu live streaming. Meskipun udah terlalu panjang, habis itu langsung kita akan onsite dan tumpangkan tangan bagi mereka-mereka yang datang yang rindu kebaktian bersama-sama. Oke, disetujuin. Surya pasti bersinar. Itu juga pujian yang sudah jadi berkat bagi banyak orang. Saya minta waktu pujian dibawakan, semangat. Ayo,
Saudara-saudara, tetap share, tetap bagikan, tetap tap layar. Yeay, surya pasti bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hei, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya, ada cahaya terang yang menuntun langkah kita. Lewat doa-doa, Tuhan memberkati, menyertai kita selalu. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong hidup kita. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin glory lembah yang kelam. Ingat ini ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, setia ibadah ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kasih menyala, on fire. Yeay. Sekitar Anda, kita sekalian dipenuhi oleh lawatan surga lewat kesaksian hidup orang percaya. Tuhan tolong nyatakanlah ini kepada segala orang, segala bangsa. Surya bersinar di balik awan. Yes, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, yes, tak tinggalkan kita. Amin, amin. Tambah lagi Pastor. Oke. Tadi saya melihat ada satu request juga, pujian Yesus setia. Oke, dipenuhi.
Yesus setia. Tapi Pastor tambah, saudara-saudara, nggak kemana-mana kan? Iya, dan juga saudara-saudara masih bersama-sama kah? Yang iya, mana ketiknya? Iya, 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 iya. Puji Tuhan, terima kasih. Banyak banget yang respon, komen sampai puluhan ribu komentar ini. Dan banyak banget sampai puluhan ribu orang yang memberkati. Terima kasih, ya diperbanyak. Meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun masih ada duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku jatuh, kau menolong. Yesus tolong kita. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Sama-sama, Tuhan baik. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Halo. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Lenti tobing. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Saya kemarin dapat kabar katanya kakak Jacqueline lagi pemulihan. Saya berdoa kakak Jacqueline punya ini diberkati sehat ya. Meskipun doa kita belum terjawab, ya selalu. Meskipun hati ini hampir habis lenyap, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku jatuh, berkali-kali aku jatuh, Yesus menolong. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus menolong. Berkali-kali aku gagal, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Oh, Yesus setia.
Kalau sampai hari kami boleh berdiri Tuhan, kami masih bernapas, kami boleh kuat Tuhan. Ini semua bukan karena kami hebat, semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu menguatkan dan menopang kami. Saat kami jatuh, Engkau tidak pernah gagal menolong. Berkali-kali aku jatuh, Kau tolong. Berkali-kali aku lemah, Kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus hadir, Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali aku gagal, aku lemah, Kau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Pakai banget ketika rame-rame, Yesus setia. Pakai banget, Yesus setia. Pakai banget. Amin. Pujian segala perkara menghantar kita masuk di hari yang baru. Saya mau tanya nih, ini yang masih ada sekitar 7-8 ribu pemirsa, maukah pujian segala perkara ini menghantar kita masuk di hari yang baru? Kalau yang mau, ketik mau. Mana suaranya? Mana komentarnya? Mana ketikannya? Mau. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Banyak yang mau. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Senang banget, syukur banget, bahagia banget bisa melayani saudara-saudara sekalian dan melihat hidupmu ditolong Tuhan Yesus. Segala perkara, pujian yang sangat memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Thank you so much, glory dan glory. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Wih, siapa ya? Lucu banget, topi ada kumisnya. Pesta diberkati, makasih. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, namanya Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, Dor, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat terbukti. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yes, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! 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 Tuhan setia, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semua kita. Amin. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Tuhan Yesus sayang kita semua dan sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.